Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali berjumpa dengan kami, Beni Syafaat Channel. Kali ini menghadirkan tentang kisah tragis sang ulama besar yang menjual agamanya demi gemerlap dunia. Inilah kisah Bal'am bin Ba'uro. Bal'am bin Ba'uro adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau dikaruniai ilmu yang tinggi dan luas, serta doa-doanya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir. Beliau singgah di wilayah Bani Kan'an, tempat di mana Bal'am tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang saleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah merasa terancam kedudukannya. Mereka meminta Bal'am agar mendoakan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya binasa. Mereka mendatangi Bal'am seraya berkata, "Wahai Bal'am, Musa dan pengikutnya telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan menggeser posisi kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu ya Bal'am, dan engkau adalah orang yang makbul doanya. Keluar dan berdoalah kepada Allah agar menimpakan keburukan kepada mereka." Pada awalnya, tentu saja Bal'am menolak. Beliau menyadari kalau Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di jalan kebenaran. Karena itu, tak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Bal'am pun berkata, "Celakalah kalian. Nabi Allah itu dijaga oleh para malaikat dan orang-orang beriman. Bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan atas mereka, sedangkan kelebihan yang aku miliki ini juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika aku berdoa kepada Allah supaya menolak Musa alaihissalam berikut orang-orang yang menyertainya, niscaya lenyaplah dunia dan akhiratku." Tetapi karena hebatnya bujuk rayu sang penguasa yang menjanjikan akan memberikan harta dan kedudukan padanya, istrinya pun goyah dan meminta agar Bal'am menerima tawaran tersebut. Sang istri yang sudah terbius gemerlap duniawi itu terus merayu sang suami dengan berbagai cara. Lambat laun, iman Bal'am pun ikut goyah dan tak kuasa menolak iming-iming harta dan kedudukan. Akhirnya, Bal'am bin Ba'uro pun bergabung bersama penguasa zalim. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut semua kemuliaan yang ada pada dirinya. Bal'am kemudian menaiki keledainya menuju Bukit Husban, di mana ia dapat melihat Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Akan tetapi, baru saja berjalan beberapa langkah, keledai yang ditunggangi Bal'am pun menderum, tak mau melanjutkan perjalanannya. Bal'am pun turun dan memukulinya, memaksa hewan tunggangannya untuk bisa terus berjalan ke arah tujuannya. Awalnya, keledai itu seolah menolak walau tubuhnya dipukuli, dicambuk, dan diseret-seret. Hingga akhirnya, karena terus dipaksa, hewan keledai itu menuruti keinginan sang tuannya. Ia mulai melangkah berjalan. Akan tetapi, baru saja berjalan beberapa langkah, keledai itu berhenti lagi, lalu dipukul-pukuli kembali hingga berdiri. Tetapi,
Kali ini keledai itu benar-benar menolak, tak mau meneruskan perjalanan. Ketika Bal'am kembali menyiksa keledainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan keledai tersebut berbicara kepadanya dengan sangat jelas. "Celaka engkau, wahai Bal'am. Kemana engkau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat di hadapanku? Apakah engkau nekat hendak pergi mendoakan keburukan kepada mereka, Nabi Musa dan kaum mukminin?" Namun, Bal'am yang sudah bersekongkol dengan penguasa zalim itu tak peduli dan terus memukulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan keledai itu berjalan hingga sampailah di hadapan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Kemudian, Bal'am pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Bal'am justru tidaklah mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan pengikutnya, melainkan Allah memelesetkan lisannya, sehingga mendoakan kebaikan untuk Nabi Musa dan pengikutnya, serta keburukan, kebinasaan bagi para penguasa. Mendengar doanya terbalik, para penguasa pun langsung protes. "Bal'am, apakah engkau sadar apa yang engkau lakukan, hei? Engkau malah mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada kami." Bal'am pun terkejut bukan kepalang. Ini di luar kendaliku. Ini Allah yang kendalikan. Kemudian ia melanjutkan perkataannya dengan penuh penyesalan. Sekarang hilang sudah dunia dan akhiratku. Tidak ada yang tersisa lagi selain makar dan tipu daya. Maka Allah pun membalas makar dan tipu daya mereka. Allah menurunkan berbagai macam bencana serta wabah penyakit menular yang menewaskan lebih dari 70.000 orang kala itu, dan menjadikan lidah Bal'am menjulur sampai dadanya seperti seekor anjing. Begitulah sahabat, kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penguasa zalim dan ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukan serta kemilau harta dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan dia seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agamanya demi harta, jabatan, dan orang-orang yang membayarnya. Kisah tersebut Allah ceritakan dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim, surat Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 177. Semoga Allah Azza wa Jalla menguatkan iman dan Islam kita dan istiqomah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hingga kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.